Shalom teman-teman, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting teruntuk untuk teman-teman yang lagi coba serius menjalin hubungan yang artinya yang akan menikah sudah direncanakan dan sedang akan berjalan. Nah, apa yang coba saya bagikan ini penting sekali supaya teman-teman ketika menikah ini akan sangat membantu karena sudah dibicarakan sebelum menikah. 5 diskusi sebelum menikah. Jadi 5 topik ini harus dibicarakan, harus dapat titik terangnya, lalu kemudian memutuskan menikah atau tidak. Karena kalau kamu main nikah-nikah aja tanpa 5 hal ini kamu bicarakan, ini bisa jadi hal yang serius nantinya. Ini bisa jadi masalah yang besar nantinya. Nah, saya berharap ini membantumu untuk kemudian bisa membicarakan ini kepada pasanganmu di mana kalian akan berencana menikah, baik dalam waktu dekat ataupun waktu yang udah ditentukan. Yang pertama yang harus didiskusikan adalah peran suami apa, peran istri apa. Ini penting. Karena kalau nggak ini dibicarakan, bisa jadi seringkali terjadi istri jadi kepala rumah tangga, istri menjadi pengambil keputusan. Nah, itu jadi masalah besar itu. Nah, yang perlu diketahui, peran suami yang pertama adalah imam. Peran suami yang kedua adalah kepala rumah tangga. Peran suami yang ketiga adalah pemimpin. Dan ini nggak boleh diambil alih oleh si istri. Karena ini peranan daripada suami. Apabila ini diambil perannya oleh istri, ini akan jadi masalah. Untuk itu teman-teman tanya, apa sih peranmu sebagai suami? Atau sebaliknya tanya, apa peranmu sebagai istri? Nah, kalau nggak tahu apa perannya, itu jadi masalah serius. Jadi masalah serius. Saya dapatin beberapa orang, waktu dia masih sendiri, belum punya pacar atau belum menikah, dia naik, karirnya naik. Tapi setelah menikah itu turun drastis, bahkan hilang, nggak tahu di mana lagi kabarnya. Kenapa? Ternyata istrinya yang pegang otoritas, istrinya yang mengatur langkah-langkahnya. Nah, ada yang begitu, jadi terbalik dia. Jadi ingat, fungsi suami apa, fungsi istri apa. Nah, istri itu bukan cuma pendamping. Ya kalau cuma pendamping, ya dampingi aja. Masa cuma pendamping? Tugas istri itu mendampingi dan menolong. Jadi peran istri adalah penolong. Engkau menolong artinya meringankan bebannya. Terus kemudian berdiskusi untuk dapat jawaban. Engkau itu penolong. Jadi peran suami imam, kepala rumah tangga, pemimpin, istri itu pendamping dan penolong. Ini perlu dibicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi sebelum menikah. Maka yang kedua adalah arti daripada pernikahan apa dan apa arti daripada rumah tangga. Itu penting banget. Berapa banyak orang tidak mengerti betapa sakralnya pernikahan itu. Ada orang gak mengerti itu, sehingga dia menggampangkan. Begitu ada masalah, tinggalkan istrinya. Begitu ada masalah,
pisah dengan istrinya, menggampangkan pisah dengan suaminya. Kenapa? Gak tahu apa artinya pernikahan. Pernikahan itu bukan cuma menyatukan dua insan, perempuan dan wanita. Pernikahan itu melibatkan Tuhan di antara kalian. Jadi ini harus kembali mengandalkan Tuhan atas hubungan itu. Jadi pertanggungjawabannya bukan cuma istri ke suami, suami ke istri. Pertanggungjawabannya ini adalah ke Tuhan. Sebab Tuhan yang menyatukan. Jadi kalau tahu apa arti dari pernikahan adalah menyatukan dua insan perempuan dengan wanita, di mana Tuhan menjadi saksi di situ. Dan bagaimana pernikahan itu kemudian mempermuliakan nama Tuhan. Itu penting. Kalau nggak tahu apa artinya pernikahan, aduh, minta maaf, nanti ujungnya menggampangkan. Apa-apa gampang, ya udahlah pisah segala macam. Karena nggak tahu esensi daripada pernikahan. Dan ingat, pernikahan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Jangan main-main dengan pernikahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, diskusi topik sebelum menikah. Yang ketiga adalah masalah keuangan. Ini juga banyak sekali keretakan rumah tangga, kehancuran rumah tangga itu di masalah keuangan. Dan banyak kita lihat di media, mereka akhirnya bubar hanya karena masalah keuangan. Nah, keuangan itu gimana sih sebenarnya? Apakah suami hanya berurusan dengan uangnya? Istri hanya berurusan dengan uangnya? Tidak boleh bercampur? Atau gimana? Karena berapa banyak orang, uangmu, uangmu, uangku, uangku. Dan itu suka tidak suka itu akan jadi masalah nanti. Karena seorang laki-laki dia diuji ketika ada uang. Nah, seorang wanita diuji ketika nggak ada uang. Jadi penting banget masalah keuangan. Jangan sepelekan itu. Karena kalau masalah keuangan tidak diseriusin, itu akan jadi masalah serius. Dan itu akan berpotensi untuk merusak apa yang dibangun. Jadi diperjelas keuangan ini siapa yang kelola? Istri yang kelola. Tapi dipertanggungjawabkan sama suami. Harus itu jelas. Tapi kalau istri gak bisa mengelola, tidak bisa dipercaya, ya pegang sama suami. Jadi mesti dijelaskan dulu ini, diterangkan. Jangan nanti udah jalan berapa tahun dihantam sama masalah keuangan, bingung. Itu yang ketiga. Yang keempat, diskusi topik sebelum menikah. Jadi topik apa yang mau didiskusikan. Maka yang keempat ini penting sekali dan ini sering terjadi. Coba diskusikan peran orang tua di dalam pernikahan. Peran orang ketiga di dalam pernikahan. Berapa banyak seringkali justru orang tua yang mengambil keputusan di pernikahan anaknya. Bahkan saya dengar sendiri dari teman saya, justru orang tuanya yang menyarankan untuk berpisah dengan istrinya. Jadi peran orang tua dan batas-batasnya sejauh mana itu penting. Sehingga rumah tangga itu tidak dikontrol oleh orang ketiga. Ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, diskusi sebelum menikah. Maka yang terakhir adalah masalah pertemanan. Tidak apa-apa berteman, tapi ingat ada batas-batasnya. Berapa banyak orang berteman tapi nggak ada batasnya. Bagaimana dia memperlakukan pasangannya, begitu juga dia perlakukan ke orang lain. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi masalah pertemanan ini, apa yang tidak boleh,
apa yang boleh, sebatas mana, itu perlu dibicarakan. Jangan menggampangkan. Ya, nah saya berharap 5 topik yang akan didiskusikan ini ya, yang saya sampaikan ini, yang akan teman-teman diskusikan ke pasanganmu, saya berharap ini membantumu untuk masing-masing mengetahui dan mantap melangkah ke depan. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.